Hitler's already dead. Pow! We all go home. Jump when the light tells me. See you on the ground. I'll be right behind you. Halo kawan, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kita berjumpa lagi kawan dalam alur cerita film di Ahmad Irwan Channel. Dan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Overlord, yang diproduksi oleh Paramount Picture dan bergenre horor perang ini. Film dirilis perdana di November 2018 dan disutradarai oleh Julius Avery dan dibintangi oleh Jovan Adepo, White Russell, Mathilde Olivier, dan pemain-pemain lainnya. Film ini bercerita mengenai saat Perang Dunia Kedua, di mana sekelompok tentara Amerika yang berhasil selamat saat penerjunan secara besar-besaran di Operasi D-Day di Prancis. Mereka harus melanjutkan misinya, yaitu menghancurkan menara radio pemancar Nazi di sebuah desa di Prancis. Namun dalam perjalanannya mereka justru menemukan eksperimen-eksperimen rahasia Nazi yang mengerikan. Jadi untuk mengetahui seperti apakah keseruan ceritanya, maka tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan sekelompok tentara sekutu di dalam sebuah pesawat angkut personil yang akan melakukan penerjunan massal di Prancis, di mana saat itu mereka sedang melakukan pembicaraan ringan di antara para tentara sebelum perintah penerjunan dikeluarkan guna menghilangkan rasa tegang dan takut di antara para tentara muda tersebut. Namun, begitu memasuki wilayah udara Prancis, sebuah kengerian terjadi di mana semua pesawat Amerika yang melintas di atas langit Prancis harus melewati serangan tembakan peluru meriam anti pesawat milik tentara Nazi dari darat, dan hanya sedikit pesawat Amerika yang berhasil lolos dalam melewati hadangan tembakan peluru meriam tersebut. Dan salah satu pesawat yang tidak beruntung tersebut adalah pesawat yang ditumpangi oleh tentara muda Edward Boyce. Edward Boyce harus terjun secara darurat dari pesawat yang ditumpanginya ketika peluru-peluru meriam Jerman berhasil menembus badan pesawat, yang saat itu banyak rekan-rekan dari Boyce yang harus gugur di dalam pesawat sebelum bisa keluar dari pesawat tersebut. Setelah berhasil mendarat dengan selamat di sebuah danau, Boyce pun kembali melakukan perjalanan seorang diri untuk mencari rekan-rekannya yang lain yang berhasil selamat juga seperti dirinya. Namun di saat memasuki hutan, Boyce bertemu dengan atasannya, Sersan Rensin, yang akan dieksekusi langsung di tempat oleh sekelompok tentara Nazi. Dan di saat Boyce akan menolongnya, tiba-tiba saja muncul Corporal Ford yang menahan Boyce karena tindakan Boyce tersebut adalah bunuh diri. Corporal Ford pun mengajak Edward Boyce pergi untuk melanjutkan misi mereka, yaitu mencari menara pemancar radio Jerman.
Dalam perjalanan menuju desa tersebut, mereka kembali bertemu dengan 3 rekan mereka saat di pesawat, Tibet, Morton, dan Case. Namun di saat mendekati batas desa, Morton mengalami kesialan. Morton menginjak ranjau darat yang ditanam Jerman, yang membuatnya tewas seketika dengan mengenaskan. Dan tidak lama setelah itu, mereka dipergoki oleh warga desa setempat yang bernama Chloe. Beruntung wanita tersebut berada di pihak mereka karena Chloe sangat membenci Jerman dan mengajak Boyce dan rekan-rekannya untuk bersembunyi di kediaman Chloe. Di rumah Chloe, mereka bertemu dengan penghuni rumah lainnya, bibi Chloe yang sakit parah dan adiknya Chloe, Paul. Dan di luar rumah Chloe selalu melintas tentara Jerman yang selalu melakukan patroli malam, dan terkadang juga mereka melakukan eksekusi terhadap warga desa, termasuk kedua orang tua Chloe yang dianggap berkhianat oleh tentara Jerman. What are they doing with them? What they've done to my parents. Corporal Ford meminta 2 rekan Boyce, Tibet dan Case untuk melakukan pengintaian ke dekat menara guna mencari info penting sebelum mereka menyerang menara tersebut. Dan setelah Tibet dan Case pergi keluar, tiba-tiba saja datang seorang perwira Jerman dengan bawahannya yang berkunjung ke rumah Chloe pada tengah malam. Rupanya perwira Jerman tersebut meminta Chloe untuk melayani nafsu bejatnya, dan jika Chloe menolak, maka perwira tersebut akan memerintahkan bawahannya untuk membawa Chloe ke menara sebagai tahanan di sana. Dan di saat Chloe sudah pasrah tak berdaya, ketika tubuhnya digerayangi oleh perwira Jerman tersebut, tiba-tiba saja Edward Boyce datang menodongkan senapannya ke kepala perwira tersebut, dan dengan segera perwira tersebut diikat dan dipukuli oleh Corporal Ford untuk dapat mengorek informasi penting dari perwira tersebut. Corporal Ford pun memerintahkan Boyce untuk menjemput pulang kedua rekannya yang sedang melakukan pengintaian di menara radio milik Jerman. Namun saat tiba di menara tersebut, Boyce tidak menemukan kedua rekannya tersebut, tetapi justru melihat sebuah kejadian di luar dugaan. Boyce melihat sekelompok tentara Jerman membakar warga desa yang mereka culik, dan yang sebagian dari mereka masih dalam keadaan hidup. Di saat Edward Boyce akan kembali mencari kedua rekannya, dia berpapasan dengan anjing penjaga menara yang membuat Boyce harus lari menyelamatkan diri. Dan tanpa pikir panjang, Boyce segera melompat ke dalam truk di depannya, yang tanpa dia sadari, truk angkut tersebut adalah truk Jerman yang mengangkut banyak mayat di dalamnya, menuju ke dalam fasilitas menara radio Jerman. Di dalam fasilitas lab Jerman tersebut, Boyce sangat shock dan ketakutan dengan apa yang dilihatnya. Dia melihat banyak rekan-rekannya sesama tentara Amerika dijadikan kelinci percobaan oleh para ilmuwan Jerman tersebut. Salah satu rekan yang berhasil Edward Boyce selamatkan adalah Jacob. Setelah berhasil membebaskan Jacob, Boyce segera keluar dari menara tersebut melalui jalur selokan pembuangan air menara tersebut. Setiba di kediaman Chloe, Jacob pun mendapat pertolongan pertama dari Chloe. Boyce yang membawa sampel serum percobaan ilmuwan Jerman segera memberikannya pada Corporal Ford dan menceritakan semua yang dia lihat kepada Corporal Ford. Dan Corporal Ford pun kembali menginterogasi perwira Jerman tersebut. Para bawahan Corporal Ford yang menunggu di lantai bawah terdiam ketika Corporal Ford turun dari lantai atas. Corporal Ford pun segera memerintahkan melakukan penyerangan ke menara tersebut. Still going with that plan, huh? That's all we got. Namun sebuah hal mengejutkan terjadi saat Case yang mendapat perintah dari Corporal Ford untuk membawa perwira Jerman tersebut turun. Setelah Case melepaskan ikatan dari perwira Jerman yang pingsan tersebut, tiba-tiba saja perwira Jerman tersebut menyerang Case dan berhasil mengambil pistol Case yang langsung menembakkannya ke Case. Case pun langsung tergeletak di lantai setelah terkena beberapa kali tembakan di dadanya.
Corporal Ford dan boys yang datang berusaha menyelamatkan Case tidak berhasil menyelamatkan nyawa Case, dan akibatnya perwira Jerman tersebut menjadi bulan-bulanan kemarahan Corporal Ford dan Tibet. Boys yang masih berusaha menyelamatkan Case tiba-tiba saja menyuntikkan serum yang dia bawa dari menara Jerman, berharap Case masih dapat diselamatkan dengan serum tersebut. Dan benar saja, tiba-tiba Case bangkit dari kematiannya dengan darah segar yang masih terus keluar di dadanya. Rekan-rekannya pun terkejut tidak percaya dengan yang terjadi pada Case, dan saat itu sang perwira pun membuka mulut kalau inilah yang dilakukan ilmuwan Jerman di menara tersebut, sebuah eksperimen gila dalam menciptakan pasukan abadi Nazi yang mereka sebut dengan pasukan 1000 tahun. I'm thirsty. Case yang saat itu tiba-tiba menjadi sangat kuat dan tak terkendali secara mendadak menyerang rekan-rekannya. Namun amukan Case berhasil dihentikan oleh Corporal Ford setelah Corporal Ford melepaskan tembakan beberapa kali dengan senjatanya tepat ke punggung Case, yang langsung membuat Case terkapar kembali. Tetapi tidak beberapa lama Case bangkit kembali dan menyerang Corporal Ford. Beruntung saat itu Edward Boy segera menghentikan Case yang telah menjadi zombie dengan menghancurkan kepala Case menggunakan popor senjatanya. Dan di saat yang lain masih terkejut dengan yang baru terjadi, si perwira Jerman pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri dengan membawa Paul, adik Chloe, sebagai sandranya. Dan kebetulan saat itu di luar rumah Chloe terdapat tentara Jerman yang segera membantu si perwira Jerman menyelamatkan diri. Maka saling tembak pun terjadi di antara mereka. Tetapi sesaat sebelum meloloskan diri, si perwira terkena tembak di wajahnya oleh senjata Corporal Ford. Corporal Ford pun segera menyusun rencana untuk segera menyerang menara Jerman tersebut karena posisi mereka telah diketahui. Dan di menara Jerman, si perwira Jerman yang baru diketahui bernama Kapten Wagner meronta-ronta kesakitan di dalam lab karena luka tembak di wajahnya. Dia pun segera mencari serum yang sama dengan yang disuntikan ke Case untuk disuntikan ke tubuhnya. Dan setelah menyuntikan 3 serum ke tubuhnya, Kapten Wagner pun berubah menjadi zombie yang mengerikan. Di luar menara, Corporal Ford yang berhasil menangkap salah satu anak buah Kapten Wagner segera mengirimkan balik si anak buah tersebut kembali ke menara Jerman dengan menjadikannya bom hidup yang berhasil membunuh banyak tentara Jerman. Dan setelah itu, Tibet dan Jacob segera memberondong para pasukan Jerman yang tersisa agar berkesan kalau menara tersebut telah dikepung sekutu dan memancing keluar semua tentara yang berada di dalam menara. I'll take care of that. Sementara di dalam menara, Edward Boyce, Corporal Ford, dan Chloe berhasil menyusup ke dalam menara untuk mencari Paul dan segera meledakkan menara tersebut. Chloe yang mencari adiknya berhasil menemukan Paul di dalam lab. Namun saat mereka akan keluar dari menara melalui lubang pembuangan, tiba-tiba saja Chloe ditarik oleh manusia zombie yang berhasil terlepas dari kurungannya dan mengejar Chloe. Zombie tersebut sangat sulit untuk dibunuh hingga akhirnya Chloe berada di lorong keluar, di mana Chloe menemukan senjata penyembur api dan berhasil membakar zombie tersebut hingga tewas. Sementara Corporal Ford yang sedang memasangkan peledak di ruang komunikasi tiba-tiba saja mendapat serangan dari Kapten Wagner yang datang secara tiba-tiba. Kapten Wagner yang telah menjadi zombie menghajar habis-habisan Corporal Ford yang tidak berdaya dalam menghadapi Kapten Wagner yang begitu kuat.
Setelah Corporal Ford dibuat babak belur, Kapten Wafner pun segera menyeret Corporal Ford ke ruang lab di ruang bawah tanah menara. Di sana Corporal Ford kembali disiksa oleh Kapten Wafner dengan cara tubuh Corporal Ford disangkutkan ke alat pengait yang begitu besar dan tajam, yang membuat Corporal Ford teriak kesakitan. Dan Boyce yang tiba-tiba datang segera memerondong Kapten Wafner dengan senapannya. Tetapi tembakan tersebut tidak berdampak sama sekali kepada Kapten Wafner. Justru sekarang Boyce lah yang menjadi bulan-bulanan amukan Kapten Wafner. Dan di saat Kapten Wafner sedang menikmati menyiksa Boyce, Corporal Ford berhasil melepaskan diri dari pengait yang menempel di dadanya. Dan di saat itu juga Corporal Ford menemukan sebuah serum yang tergeletak di lantai. Dan tanpa pikir panjang, Corporal Ford segera menyuntikkan serum tersebut ke tubuhnya. Dan dengan segera pertarungan dua zombie kuat pun terjadi. Tetapi Corporal Ford masih kewalahan dalam menghadapi Kapten Wafner yang masih terlalu kuat. Dan di saat itu Kapten Wafner mendekati Corporal Ford. Melihat itu, Corporal Ford segera memberi isyarat kepada Boyce untuk menembak tabung oksigen yang berada dekat dengan Kapten Wafner. Dan ketika Boyce menembakkan pistolnya ke tabung oksigen tersebut, seketika sebuah ledakan hebat terjadi yang membuat Kapten Wafner terlempar ke kolam pembuangan. Edward Boyce yang saat itu akan membawa keluar Corporal Ford dari tempat tersebut tiba-tiba saja didorong keluar oleh Corporal Ford, dan dengan cepat Corporal Ford segera mengunci ruangan tersebut dari dalam. Corporal Ford meminta segera mengaktifkan timer di ruang radio di atas yang belum Corporal Ford aktifkan kepada Edward Boyce. Dan setelah selesai, Edward Boyce dimintanya untuk segera keluar dari menara tersebut. Karena setelah itu Corporal Ford segera meledakkan bom yang berada di ruangan tersebut guna menahan zombie-zombie Jerman yang telah dibangkitkan oleh Kapten Wafner. Dan ledakan di ruang bawah tanah tersebut membuat ruangan lain ikut meledak. The tower! Private Boyce! Setelah Edward Boyce berhasil menyelamatkan diri dari ledakan bom di menara tersebut, dia segera kembali ke kediaman Chloe untuk menemui rekan-rekannya. Dan tidak lama pasukan sekutu segera mendarat di Perancis. Edward Boyce pun mendapat beberapa pertanyaan dari atasannya mengenai keberhasilannya dalam menghancurkan menara Jerman tersebut. Dan film pun berakhir.